Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minina kulli sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jamaah rahimakumullah, Masjid Muawanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 31 bulan 3 tahun 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 3 bersamaan dengan tanggal 9 bulan 9 tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah 9 hari ini melaksanakan ibadah Ramadan. Apakah itu yang wajibnya ibadah dalam bulan Ramadan ini, terutama puasa, samping itu salat rawatib, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, termasuk adalah membaca Al-Quran. Karena kita mengenal ajaran Islam itu terutama melalui ayat Al-Quranul Karim. Tentunya setiap orang meyakini dirinya sebagai seorang Muslim ada rasa wajib untuk mengetahui dan membaca Al-Quranul Karim. Dan pahala membaca Al-Quranul Karim itu luar biasa. Termasuk kalau ingin di alam barzakh nanti terang alam kita, rajin-rajinlah baca Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, masuk ke Ramadan seperti ini masih banyak teman-teman kita dulunya sebelum bulan Ramadan bersama kita, tapi beliau-beliau sudah dipanggil Allah duluan sebelum masuk Ramadan. Dan kita-kita juga yang hadir dalam bulan Ramadan ini masih banyak yang tak berkesempatan untuk melakukan puasa Ramadan karena sakit, karena berjalan jauh dan sebagainya. Di samping itu juga yang paling berbahagia, orang melaksanakan bulan Ramadan, ibadah Ramadan karena diberi kesadaran, diberikan rezeki. Rezeki itu bukan hanya material. Badan kita sehat, rezeki. Dan kita mengerti tentang sesuatu melalui ilmu pengetahuan. Tetapi setelah kita tahu tentang sesuatu, bisakah kita melakukan ilmu itu dengan sebenarnya? Belum tentu. Sebab banyak yang mengenal kebenaran, tapi dia tidak mampu melaksanakan kebenaran. Banyak yang mengetahui tentang keburukan, tetapi dia tidak bisa menghindari diri dari keburukan itu, tak mampu menghindari keburukan itu. Oleh karena itu, senantiasa orang Muslim berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berilah kami penglihatan, penghayatan, pendapat, ilmu, kepemahaman yang benar itu adalah benar. Tapi berilah kami rezeki ya Allah, supaya kami mampu melaksanakan kebenaran itu. Wadar batilah, dan berilah kami ilmu pengetahuan, petunjuk, supaya kami mengenal yang batil itu adalah batil, yang enggak benar itu yang enggak benar. Warzuqna bijtinaba, tapi beri kami ya Allah rezeki untuk dapat menghindar dari keburukan itu. Kenapa doa ini diajarkan Rasulullah? Karena banyak orang tahu dengan kebaikan, tak mampu melaksanakan kebaikan. Orang mengenal keburukan, kejahatan, tapi tak mampu menghindari keburukan itu.
Dalam Al-Quranul Karim kalau kita buka kitab Al-Itqan tentang padalah surah-surah yang disusun oleh Imam Syekh Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti, penafsir Al-Quran yang pertama yang namanya Tafsir Jalalain. Beliau menghimpun ilmu Al-Quran yang disebut dengan Al-Itqan. Banyak fadilah-fadilah membaca Al-Quran di sana diungkapkan. Ada yang dengan surah Waqiah untuk memudahkan mendapat rezeki. Ada yang surah Mulk untuk memudahkan kita meninggal dunia dan menerangi kuburan kita dan sebagainya. Maka dalam melalui khutbah singkat ini khatib akan sampaikan yang pertama, kenapa surah Fatihah yang wajib dibaca setiap sholat? Karena surah Fatihah adalah ummul kitab. Inti daripada surah Fatihah adalah basmalah. Itu sebabnya kalau orang yang baru masuk Islam belum bisa membaca surah Fatihah, maka dia cukup membaca basmalah 7 kali di dalam sholatnya setiap rakaat. Karena dia belum bisa membaca surah Fatihah, dia cukup membaca basmalah saja. Kemudian juga Fatihah adalah himpunan daripada Al-Quranul Karim 30 juz. Kemudian dari Aisyah kata Rasulullah SAW, "Iza ja'a nasrullah wal fathu rubul Quran." Bacaan surah yang nama An-Nasr disebut dengan Iza ja'a nasrullah wal fath, itu ada nilainya 1/4 Al-Quran. Riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya Nabi SAW bersabda melalui Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran." Bacaan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah senilai 1/3 Al-Qur'anul Karim. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, "Inna kulla shay'in qalban," sesungguhnya segala sesuatu yang hidup itu punya hati. Manusia punya hati, bebek punya hati, ayam punya hati, hewan-hewan punya hati semua. Karena itu katanya, wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asra marrah. Maka siapa yang membaca surah Yasin dengan bacaan Al-Quranul Karim 10 kali nilainya dengan Al-Quran. Jadi bacaan surah Yasin itu ada nilai 10 kali lipat dari Al-Quranul Karim. Jamaah rahmatullah, ada satu surah, beberapa surah yang tidak terdapat di buku-buku atau kitab-kitab yang lama, baik itu Injil, baik itu Taurat dan sebagainya, tidak akan terdapat itu. Diriwayatkan dari Usbah dari Nabi SAW qala, "Ala u'allimuka suwarim ma nazzala fit Taurat wala fit Zabur wala fil Injil wala fil Furqan misluha." Qultu bala. Qala qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 1669. Dari Usbah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada si Usbah ini, "Apakah engkau mau saya ajarkan daripada surah yang tidak terdapat di dalam Taurat, tidak terdapat di dalam Zabur, dan tidak terdapat di dalam Injil, dan tidak terdapat dari kitab Al-Furqan, misluha?" Qultu, maka saya jawab, kata Usbah, "Bala, ya betul Rasulullah, saya mau." Maka dikatakan Rasulullah, "Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas." Maka bacalah ketiga surah itu ada mencakup semua Alkitab, dihimpun di dalam
3 surah itu. Maka di dalam sholat witir biasa yang membaca surah 3 itu pada surah witir atau terakhir surah witir. Perubahan-perubahan hukum Islam dalam pelaksanaan biasa kadang-kadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan sebagainya. Seperti umpamanya di zaman Rasulullah masih hidup, beliau rumahnya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Beliau keluar untuk melakukan sholat tarawih hanya beberapa malam, tak lebih dari 3 malam. Lantas beliau tidak lagi mau keluar. Sahabat terus melakukan sholat dengan bermacam-macam, tidak berjamaah, sendiri-sendirian. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Selesai pulang, maka Umar bin Khattab melihat demikian itu, beliau himbau, mari kita bersama, sholat bersama. Maka dijadikan Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat itu tarawih dan 3 rakaatnya adalah witir. Itu Umar bin Khattab yang melakukan. Sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa enggak kau keluar lagi, kau sholat tarawih hanya 3 hari? Aku takut, kata Rasulullah, kalau sholat tarawih dijadikan wajib nantinya. Itu sebabnya Rasulullah tidak keluar. Tapi Rasulullah tetap melakukan sholat tarawih di rumahnya sendiri. Kini baru tahun ini terjadi. Para ulama menyaksikan dan negara-negara lain yang mengakui bahwa tahun ini ada perubahan di Saudi Arabia, yaitu sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat tarawihnya biasanya 20 dan 3 rakaat sampai tengah malam dengan ayat atau surah panjang-panjang. Tapi tahun ini dilakukan hanya 13 rakaat beserta witir. Di Madinah melakukan 6 kali 2 rakaat. Kemudian terakhir adalah di Madinah melakukan 5 kali berturut-turut 2 rakaat, kemudian 3 rakaat 1 salat, artinya 13. Tetapi di Masjidil Haram melakukan 6 kali berturut-turut 2 dan 1 kali langsung salat, sama jumlahnya 13. Perubahan seperti ini mungkin karena ada usul daripada jamaah untuk tidak berjamaah di masjid melebihi daripada itu, supaya ada kesempatan jamaah lainnya untuk beribadah hal-hal yang lain, mungkin akan tadarusan, mungkin zikir dan sebagainya. Maka kebijakan pemerintah di sana dilakukan dari 23 menjadi 13. Dan di Indonesia biasa melakukan 8, 3 dan juga 20 dan 3. Walaupun masih ada di Rusia, di Arab Saudi juga masih banyak yang melakukan 36 rakaat semuanya. Ya, ibadah kita adalah ibadah yang untuk kita sendiri. Tetapi untuk berjamaah itu yang dilakukan karena kemampuan jamaah berbeda-beda, dan di samping kemampuan keikhlasan beribadah juga berbeda-beda. Saya berikan contoh. Kemampuan dengan keikhlasan sering terjadi berbeda. Ada masyarakat kita yang mampu, yang tidak mampu di segi kehidupan. Kalau kita tinjau dari segi fisik, rumahnya masih geribik, pekerjaan sehari-hari apa adanya, apa dapatnya, alias pendapatan yang tak menentu. Kita lihat ketika dia memberikan infak, berapa dia berikan infak? 10.000 rupiah dia mengeluarkan infak. Kemudian ada di rumah di samping daerah kita, apakah dekat masjid ataukah tidak dekat masjid, rumahnya bagus, hebat, kayak istana, mobilnya ada, kendaraan lain ada, semuanya sehat segar bugar, berpendidikan, diperkirakan adalah orang banyak duit. Setelah kita edarkan infak, berapa dia kasih? 2.000 perak. Artinya kemampuan tidak mesti sama dengan keikhlasan.
Yang punya rumah bagus, kaya, infaknya 2.000 perak. Yang kehidupan miskin, ya, kehidupan miskin, infaknya 10.000. Luar biasa. Ini bedanya kemampuan dan keikhlasan. Yang mampu banyak, ikhlas yang jarang. Mampu baca Al-Quran, tapi ikhlas baca Al-Quran belum tentu banyak. Jamaah rahimakumullah, marilah kita melaksanakan ibadah, terutama puasa Ramadan ini dan ibadah-ibadah lainnya. Jadikanlah kita insan yang ikhlas beribadah, insan yang ikhlas beramal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, fadilah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.